Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Witri Darlena SPD, berasal dari SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Berikut tugas materi 2 pelatihan online relawan tanggap darurat berbasis sekolah. Media edukasi tentang penilaian korban. Yang pertama adalah penilaian lokasi, di mana penilaian lokasi ini ada keamanan lokasi, keamanan penolong, keamanan korban, identifikasi mekanisme kejadian, dan kumpulkan informasi yang dibutuhkan. Misalkan ya, kita dalam suatu perjalanan sedang berada di jalan raya, kemudian kita melihat kejadian atau melihat kecelakaan. Maka kebetulan kita adalah orang yang bisa membantu untuk menangani misalnya korbannya. Maka sebelum kita melakukan pertolongan kepada si korban, harusnya kita melakukan keamanan untuk diri kita terlebih dahulu. Misalnya kan untuk saat ini menggunakan masker, kebetulan kita memang sudah menggunakan masker, jadi kita tinggal menggunakan misalnya sarung tangan. Nah, jika sudah aman untuk diri kita, maka baru kita bisa menolong si korban. Nah, bila terjadi kecelakaan tersebut, ya misalnya tadi di jalan raya kita mendekati tempat kejadian, biasanya di sana orang-orang akan berkerumun. Nah, di sana sebelum melakukan tindakan kepada korban, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekitar, mungkin juga ada keluarga korban di sana. Kita perkenalkan misalkan, Pak, Bu, saya Witri, saya berasal dari Imani Care misalnya ya, saya bisa melakukan pertolongan kepada pasien. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, kemudian kita meminta izin. Misal pasiennya atau korbannya ini masih sadar, kita boleh bertanya langsung kepada si korban, Pak, Bu, saya ingin bermaksud menolong Bapak Ibu. Bolehkah saya membantu Bapak Ibu? Nah, kalau memang sudah diizinkan ya oleh si korban, atau kita bertanya pada orang-orang di sekitar, mungkin ada keluarga korban atau orang-orang yang memang sudah ada di tempat itu, kita meminta izin kepada mereka. Nah, jika sudah diizinkan, baru kita melakukan tindakan, yaitu mengamankan korban terlebih dahulu. Karena kejadiannya di jalan raya, maka kita angkat korban terlebih dahulu ke tempat yang aman. Misalnya ke pinggir jalan ya, di mana tempat yang aman. Nah, sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut kepada korban, kita tidak bisa bekerja sendiri nih ya. Jadi kita bisa minta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar untuk meminta bantuan. Misalnya, Pak, Bu, tolong teleponkan ambulan misalnya. Jadi sembari kita melakukan pertolongan kepada korban, orang-orang di sekitar juga bisa membantu dengan menelpon untuk pertolongan atau bantuan dari pelayanan kesehatan yang selanjutnya. Kemudian adalah penilaian yang kedua, penilaian awal korban. Di sini ada kesan umum, kemudian ada kita periksa kesan umumnya, kesadarannya, airway, breathing, circulation, kontrol pendarahan yang serius. Nah, di sini kesan umum ini adalah kita lihat dulu si korban ini adalah korban trauma atau bukan trauma. Bisa jadi si korban ini adalah pada saat berjalan penyakitnya kambuh, misalnya dia tiba-tiba jatuh ya. Jadi kita pastikan dulu kesan umumnya si korban ini mengalami trauma atau bukan trauma. Kemudian kesadaran ya. Kesadaran kita cek kesadaran dari korban. Ini ada tingkatannya, ada awas, suara, kemudian nyeri tanpa respon. Kalau awas, ini korban masih merespon. Kemudian kalau suara, misalnya nih kita panggil si korbannya, ibu, ibu bisa dengar saya. Nah, kalau masih ada respon, misalnya atau apa, berarti si korban ini responnya dengan suara. Kemudian kalau sudah kita panggil tetapi tidak ada respon juga, baru kita lakukan dengan rangsangan nyeri. Misalnya menekan bagian jari dari si korban kuat-kuat ya. Karena kalau ini ditekan kuat sekali, ini akan terasa sakit. Nah, adakah reaksi dari korban atau tidak? Atau kalau tidak dengan kuku, misalnya di atas alis ditekan dengan bukunya kuku ya, kuat-kuat, itu juga akan terasa sakit. Kemudian bisa juga di tulang dada. Nah, kalau sudah kita lakukan rangsangan nyeri seperti ini juga tidak ada respon dari si korban, berarti memang korban ini tidak tanpa respon, artinya si korban harus membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kemudian airway ini adalah jalan napas. Ya, kita akan melakukan
mengamati, kita lihat, kemudian kita dengarkan ada bunyi seperti kumur-kumur atau bunyi seperti ngorok atau tidak. Nah, kalau ada bunyi kumur-kumur atau ngorok, itu biasanya adanya sumbatan di pernapasannya. Dan bisa kita cek misalnya ditekan ya keningnya ke belakang begitu kalau korbannya dalam posisi tidur, kemudian mulutnya kita buka, kita lihat apakah ada sumbatan, mungkin lidahnya atau mungkin ada cairan atau darah. Kemudian yang selanjutnya adalah breathing. Breathing ini adalah misalnya ada gangguan pernafasan pada saat kita ajak bicara, ini suaranya terputus-putus ya. Kemudian kita amati pergerakan dadanya stabil atau tidak. Kurang lebih 5 sampai dengan 10 detik. Kemudian sirkulasi ya, circulation ini denyut nadi kita amati selama 5 detik. Bisa yang paling kencang itu denyut nadinya itu ada di leher ya, kita bisa menggunakan 3 jari, kita letakkan di tengah atau persisnya untuk laki-laki itu di jakun. Kalau kita menggunakan jari kiri, kita letakkan 3 jari di tengah di jakun, kemudian tarik ke kiri, dan di sini kita raba itu ada denyut nadinya. Atau bisa juga di lipatan siku, di pergelangan tangan. Nah, kalau pada bayi itu ada juga di paha dan di punggung telapak kaki. Itu untuk memeriksa denyut nadinya. Kemudian ada lagi kontrol pendarahan yang serius. Nah, kita cek, kita lihat dari si korban ini apakah ada pendarahan yang serius atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan fisik lanjutan. Ini ada bentuk bengkak, luka, nyeri. Ini kita amati ya, kita lihat apakah ada kemungkinan cedera tulang belakang misalnya. Kalau ada kemungkinan cedera tulang belakang, maka kita harus melakukan pemasangan collar neck. Nah, kalau misalnya pada saat itu tidak ada, Bapak Ibu juga bisa minta pertolongan pada warga yang pada saat itu menyaksikan, misalnya Pak Bu tolong carikan kardus untuk penggantinya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada tubuh korban ya, itu dari atas kepala, leher, dada, perut, panggul, punggung, kemudian anggota geraknya. Itu kita lakukan dari atas ke bawah, dari depan ke belakang, kemudian dari kanan ke kiri untuk melihat simetrisnya. Dan ini kita lakukan, kita pegang secara langsung. Nah, kalau korbannya sadar, itu bisa sambil ditanya, Bu, ada rasa nyeri nggak di sini? Atau kemudian ke bagian dadanya, ke perutnya, Bu, nyeri nggak di sini? Organ-organ vitalnya, ya. Kemudian kita berikan rangsangan, ya, kepada si korban, misalnya rangsangan raba. Ibu, kalau saya raba begini, kerasa nggak, Bu? Ya, atau misalnya kita minta korbannya menggerakkan, Ibu coba gerakkan jarinya, Ibu kepal, kemudian Ibu buka, bisa atau tidak. Nah, setelah itu kita amati juga kulit. Kulitnya misalnya bisa ada kulit pucat, itu mungkin karena shock, kemudian kemerahan bisa jadi karena demam, kebiruan bisa jadi karena sesak nafas, kekuningan mungkin dia ada penyakit liver, kemudian bercak atau bintik-bintik itu kemungkinan ada pendarahan di bawah kulit. Kemudian kondisi kulitnya juga kita amati apakah lembab atau kering atau basah, kemudian suhunya juga demam atau tidak seperti biasa. Kita kepada anak-anak kita cek di keningnya menggunakan punggung, telapak tangan, demam atau tidak ya. Kemudian ada juga pemeriksaan kapiler, tekanan kuku ya. Kita tekan kukunya sampai pucat, kemudian dari pucat kembali ke merah itu butuh waktu lama atau tidak. Untuk normalnya kembali ke merah itu adalah 2 detik. Kemudian kita cek juga pupil matanya menggunakan senter, kita sorot saja matanya menggunakan senter. Nah, kalau normal itu pupil akan mengecil dan keduanya kiri dan kanan itu sama. Nah, kemudian kita lakukan wawancara kepada si korban, yaitu kompak. K-nya adalah keluhan. Kita tanyakan, Ibu ada keluhan yang dirasakan apa? Kemudian obat-obatan, Ibu sebelum kejadian makan obat apa atau ada obat rutin yang Ibu konsumsi. Kemudian makanannya sebelum kejadian Ibu makan apa misalnya. Kemudian penyakit kita tanya, Ibu punya penyakit atau tidak, atau ada penyakit yang selama ini Ibu rasakan yang mengalami misalnya pengobatan rutin misalnya ya, kemudian alergi
ditanya juga ada alergi obat atau alergi makanan atau tidak. Dan kejadian, boleh kita tanyakan, sebenarnya tadi kejadiannya seperti apa Bu, sebelum kejadian sampai kejadian terjadi kecelakaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pemantauan. Nah, kita ulangi penilaian kita yang dari awal tadi, penilaian awal, pemeriksaan fisik, kemudian lakukan perawatan dan intervensi yang diperlukan, dan yang paling penting adalah tenangkan pasien. Jika pasiennya stabil, ini kita lakukan pemantauan paling tidak 15 menit satu kali ya. Tapi kalau tidak stabil per 5 menit sampai bantuan dari medis itu datang. Nah, menenangkan pasien ini adalah hal yang paling penting. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, pada saat petugas medis datang, kita memberikan laporan kepada petugas medis itu bahwa si korban ini siapa. Pastinya kita sudah mengecek ya identitasnya siapa, kemudian penilaian awal korban bagaimana tadi yang sudah kita lakukan, pemeriksaan fisik lanjutannya bagaimana, kemudian pemantauan yang sudah kita lakukan, dan tindakan juga yang sudah kita lakukan apa, hasil tindakannya apa. Dan laporan-laporan yang kita berikan ini menentukan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim medis. Baik, terima kasih. Itulah tugas pada pelatihan online kali ini, tugas 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.